Perkenalkan, nama saya Fadil Latif dari kelas X3 nomor urut 09 akan menceritakan asal-usul tombak Kanjeng Kyai Pleret. Dahulu kala hiduplah seorang tumenggung yang bernama Tumenggung Wilataka. Tumenggung Wilataka mempunyai dua orang anak yang bernama Raden Said dan Rasa Wulan. Suatu hari, Tumenggung Wilataka memanggil keduanya untuk menghadap padanya. Syahid, kamu sudah besar, dan ayahmu sudah semakin tua. Sudah saatnya kamu akan menggantikan ayahmu menjadi Tumenggung. Oleh karena itu, ayah dan ibu memintamu agar untuk segera beristri sebelum kau menjadi seorang Tumenggung. Pilihlah wanita mana yang akan kamu pilih agar ayah dapat melamarkannya untukmu, kata Tumenggung Wilataka. Mendengar perkataan ayahnya yang sangat penting itu, Raden Said hanya merenung. Dalam hati sebenarnya dia belum ingin untuk segera beristri. Namun dia tidak berani mengungkapkannya kepada ayahnya. Kenapa kamu diam saja, Said? Apakah kamu menolak perintahku? Tanya Tumenggung Wilataka. Ampun ayahanda, tapi untuk urusan istri hamba tidak dapat melaksanakannya segera, jawab Raden Said. Jadi kau menolak perintahku? Kata Tumenggung Wilataka. Bukan begitu ayahanda. Untuk saat ini hamba masih memilih mana wanita yang cocok untuk dijadikan seorang istri, jawab Raden Said. Baiklah, kalau begitu pilihlah wanita mana yang cocok untuk dijadikan kamu istri, dan berhati-hatilah dalam memilih wanita, kata Tumenggung Wilataka. Kemudian Raden Said pamit undur diri dari hadapan ayahnya. Kemudian Tumenggung Wilataka berkata kepada Rasa Wulan untuk segera bersiap diri menerima pinangan dari lelaki lain. Rasa Wulan tidak membantah perkataan ayahnya dan segera mundur dari hadapan ayahnya. Karena permintaan ayahnya tadi membuat hati Raden Said menjadi gelisah, dan ia pun tidak dapat tidur pada malam harinya. Aku harus pergi dari sini agar menghindari perintah ayah, batin Raden Said. Saat tengah malam, saat semua sudah tertidur lelap, Raden Said meninggalkan ketumenggungan. Pada keesokan harinya, Rasa Wulan menyadari kakaknya tidak ada. Ia pun berpikiran bahwa kakaknya pergi meninggalkan ketumenggungan. Rasa Wulan mencari kakaknya ke semua sudut rumah, tapi dia tidak dapat menemukannya. Maka yakinlah Rasa Wulan bahwa sang kakak meninggalkan ketumenggungan untuk menghindari perintah ayahnya. Ia pun berpikiran untuk mengikuti kakaknya meninggalkan ketumenggungan. Akhirnya ia pun pergi ke kamar untuk mengambil pakaian dan meninggalkan ketumenggungan. Pada malam harinya baru sadarlah seisi ketumenggungan bahwa Rasa Wulan dan Raden Said tidak ada di rumah. Mendengar laporan bahwa keduanya tidak ada di rumah membuat Tumenggung Wilataka kaget. Dia pun memerintahkan bawahannya untuk mencari Raden Said dan Rasa Wulan. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, mereka tidak dapat menemukan Raden Said dan Rasa Wulan. Bertahun-tahun dalam pengembaraannya, Raden Said mengalami banyak penderitaan dan pengorbanan yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Bertahun-tahun Rasa Wulan dalam pengembaranya mencari kakaknya, dia tidak dapat menemukan keberadaan kakaknya itu. Dia pun akhirnya melakukan bertapa ngidang di sebuah hutan. Di tengah hutan tersebut terdapat sebuah danau yang bernama Sandang Beci. Di tepi danau tersebut terdapat sebuah pohon besar yang condong ke danau dan salah satu cabangnya menaungi danau tersebut. Pada cabang tersebut terdapat seorang yang bernama Syekh Maulana Maghribi.
Syekh Maulana Maghribi tersebut sedang melakukan bertapa ngalong. Pada suatu siang hari yang cuacanya sangat terik, membuat Rasa Wulan ingin mandi di sandang beci. Dia pun tidak mengetahui bahwa terdapat Syekh Maulana Maghribi yang sedang bertapa ngalong. Karena dia berpikir tidak ada orang lain di sandang beci tersebut, dia pun tanpa malu melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat. Dia pun berjalan perlahan memasuki sandang beci yang airnya jernih dan segar itu. Melihat kemolekan dan kecantikan tubuh Rasa Wulan membuat birahi Syekh Maulana Maghribi tumbuh. Menetesalah air mani Syekh Maulana Maghribi tepat di tempat Rasa Wulan mandi. Kejadian tersebut membuat Rasa Wulan hamil. Rasa Wulan mengetahui bahwa terdapat seorang laki-laki yang sedang bertapa di atas danau tersebut. "Mengapa kau menghamiliku?" tanya Rasa Wulan. Maulana Maghribi diam saja seolah-olah tidak mendengarkan perkataan Rasa Wulan. "Kamu harus bertanggung jawab," kata Rasa Wulan. "Mengapa kau menuduhku?" tanya Syekh Maulana Maghribi. "Lihat, aku hamil dan tidak ada orang lain di sini sekitar kamu," jawab Rasa Wulan. Untuk menghindari tuduhan tersebut, maka Syekh Maulana Maghribi mencabut kemaluannya dan menunjukkan kepada Rasa Wulan bahwa dia bukanlah seorang laki-laki. "Apapun yang terjadi, kamu harus bertanggung jawab. Saat anak ini sudah lahir, maka anak ini akan kuserahkan kepadamu," kata Rasa Wulan. Syekh Maulana Maghribi tidak dapat mengelak lagi. Setelah anak tersebut lahir, anak tersebut diberikan kepada Syekh Maulana Maghribi. Anak tersebut diberi nama Kidang Telangkas. Keturunan dari Kidang Telangkas kelak akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Kemaluan Syekh Maulana Maghribi yang dicabut tadi kemudian menjadi sebuah mata tombak. Mata tombak tersebut menjadi senjata utama raja-raja di tanah Jawa. Mata tombak tersebut diberi nama Kanjeng Kiai Pleret. Secara turun-temurun mata tombak tersebut diberikan kepada raja-raja yang berkuasa. Saat pertarungan Danang Sutawijaya melawan Arya Penangsang, Danang Sutawijaya dapat mengalahkan Arya Penangsang menggunakan tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kemudian Danang Sutawijaya menjadi Raja Mataram dan Kanjeng Kiai Pleret menjadi senjata utama Kerajaan Mataram. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret menjadi senjata utama di Keraton Ngayogyakarta. Sekian, terima kasih. Itulah cerita asal-usul tombak Kanjeng Kiai Pleret. Apabila terdapat kesalahan dalam menceritakan dan ceritanya, maka saya mohon maaf.